prediksi saya bahwa Indonesia akan menuju kepada suatu kehancuran. Jadi kita tidak bisa juga diam begitu saja. Kita tidak. Shalom Pak Paul. Shalom. Selamat malam untuk Indonesia. Ya, begini Pak Paul ya. Kita di sini sebenarnya udah capek untuk bicara soal Indonesia. Karena ketegasan dan kepastian hukum memang tidak ada di Indonesia. Jadi masih tetap dengan gaya hukum rimba. Siapa kuat, dia menang. Jadi memang kita sulit untuk mengikuti prosedur yang ada. Jadi maksud saya kita memang harus memakai sistem mereka juga untuk counter suatu ketidakadilan itu. Kita berlaku adil, tapi harus kita juga menyesuaikan dengan gaya-gaya yang berlaku di negara yang tidak adil. Jadi misalnya dari Galarua merupakan suatu kekuatan kita sebenarnya untuk misalnya melaporkan si Somad yang sampai saat ini tidak pernah digubris. Kenapa? Karena ya memang betul di Indonesia kalau kita tidak mempunyai suatu kekuatan, siapa backingnya atau siapa orang kuat yang bisa meloloskan semua ini memang agak sulit. Kita udah tahu Indonesia, siapa kuat dia menang. Siapa punya modal, dia menang. Hukum itu diabaikan, Pak. Sehingga kita ini memang capek bicara soal Kapolri. Itu semua retorika yang memberikan suatu statement-statement itu gunanya untuk memprotek diri sendiri dan sepertinya ada yang dilakukan. Tapi tidak pernah digubris. Karena pengaruh-pengaruh daripada identitas agama ini kita tidak bisa deny atau sangkal bahwa ya memang dia di dalam pengaruh yang sulit mungkin dia terobos juga. Karena sistem di Indonesia ini kan kita melihat semua yang digandeng-gandeng itu orang-orang kadrun. Karena wakil presiden itu adalah khilafah, kadrun yang menjatuhkan Ahok yang tidak menginginkan adanya perbaikan di Indonesia cuman karena beda suku, beda agama. Jadi ini keadaan Indonesia. Nah, masalah di sini adalah pemerintah bagaimana menyikapi ini. Presiden buka mata cakrawala yang harus melihat kebersamaan daripada keadilan bagi semua rakyat. Mana ada yang kita bisa rasakan sampai saat ini. Semua diperlakukan tidak adil. Somad yang dari dulu banyak yang melapor, bukan hanya dari Galarua. Tetapi tidak pernah digubris. Karena apa? Dia itu adalah dipupuk oleh MUI dan para pentolan-pentolan Islam yang radikal. Sehingga tidak tersentuh. Jadi bagaimana caranya ya memang kita harus juga terima usul-usul bahwa ya militansi kita bukan cuma sekedar ya memang militansi untuk menegakkan Pancasila. Tetapi ya kita lebih fokus juga kepada ya tuntutan yang harus berani mendobrak ke pemerintah. Karena pemerintah nyatanya tidak ada keadilan. Kalau bicara Komnas, ya itu semua sama, itu mandul, sama dengan PGI, tidak ada gunanya. Mereka mencari-cari itu membuat suatu lembaga untuk mendapatkan suatu kesempatan untuk pendekatan atau berorientasi kepada pemerintah. Dan kalau bisa mendapatkan dana-dana daripada para koruptor yang duduk dalam pemerintahan untuk mensupport kegiatan-kegiatan mereka. Nggak ada tujuannya untuk kepentingan rakyat. Percayalah. Kalau mereka punya tuntutan-tuntutan yang benar dan memperhatikan rakyat, ya diperjuangkan dong. Mulai daripada gereja Philadelphia, di Jasmine, apa yang mereka buat tidak ada. Dan begitu juga yang dilacuri oleh ustadz-ustadz cabul itu. Mana mereka perjuangkan? Sampai sekarang kan diam. Tidak ada yang menggubris itu supaya harus diamankan pesantren-pesantren yang harus diperiksa. Bukan hanya salah satu di Tasikmalaya atau di Bandung. Banyak pesantren-pesantren yang melakukan hal yang sama. Tetapi mereka tidak berani menggubris karena ya tertutup karena pengaruh orang-orang yang di belakang itu, khususnya MUI. Jadi mungkin kita ini akan terus
bicara tidak ada gunanya kalau memang ini tidak ada kesatuan dari semua, khususnya orang-orang Kristen dan minoritas yang lain, untuk mengadakan suatu konsolidasi kekuatan untuk mendobrak ini. Ini kepentingan Indonesia, karena memang benar Indonesia saat ini dikuasai oleh kelompok-kelompok khilafah, mulai dari semua, dari pendidikan sampai kepada tingkat-tingkat pusat. Ada mereka. Jadi kalau kita tidak lagi menyuarakan secara masif, ya ini akan terjadi 2023-2024 itu prediksi saya bahwa Indonesia akan menuju kepada suatu kehancuran. Jadi kita tidak bisa juga diam begitu saja. Kita tidak menuntut untuk ya membuat sesuatu makar dan lain-lain, tapi suara kita didengarkan. Masa itu dipeti eskan itu si Somad. Alasannya kenapa? Ya karena yang menuntut itu minoritas, apapun kekuatan ini. Galarua sudah berusaha, saya tahu, dalam kekuatan ini. Cuman kita kalah backingan, Pak. Siapa yang di dalam? Karena mereka pikir ya sekuat-kuatnya kita, ya para jenderal kita juga yang nggak berani bersuara. Semua itu tertutup. Apalagi kalau bicara soal kekuatan di legislatif, semuanya cari aman. Jadi bagaimana untuk menyuntik mereka supaya mereka itu ada terapi untuk bangun. Perjuangan kita bukan untuk perjuangan diri sendiri dan keluarga memperkaya diri, tapi perjuangan untuk Indonesia supaya selamat daripada khilafah pada 2024. Jadi mungkin itu yang perlu kita suarakan terus, Pak. Terima kasih.